Ya, shalom sobat muda semua. Kita bersyukur kembali diberikan waktu oleh Tuhan untuk duduk sejenak ataupun juga menenangkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan menerima segala kuasa, kekuatan, hikmat yang terkandung di dalamnya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha mulia, Bapa yang kami kenal dalam Kristus, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang menyertai kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, segala puji syukur hanya bagi Engkau saja, yang kebaikannya tidak pernah berkurang dan berakhir dalam hidup kami. Bapa, terangi hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hari ini firman-Mu kami mengerti, membangun iman kami, dan meneguhkan kehidupan kami untuk berjalan di jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sobat muda, tema kita pada malam hari ini adalah umat kepunyaanku, ya, umat kepunyaanku. Dan firman ini diambil dari kitab Nabi Yesaya, kitab Nabi Yesaya 43 ayat 1. Saya akan bacakan bagi sobat muda semua. Kitab Nabi Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Amin. Nah, sobat muda, penebusan atau penyelamatan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kesaksian Alkitab. Tanpa hal itu, Alkitab tidak memiliki keistimewaan. Ya. Alkitab hanya sekedar menjadi buku petunjuk untuk hidup saleh tanpa memberikan solusi terhadap persoalan terbesar manusia, yakni kejatuhan manusia ke dalam dosa. Namun demikian, sobat muda, Tuhan itu baik. Tuhan tidak hanya mewahyukan kejatuhan manusia ke dalam dosa, Tuhan juga menyatakan bagaimana manusia dapat diselamatkan. Itu sebabnya sejak dari Taman Eden dan seluruh halaman Alkitab bergema nubuatan tentang datangnya Sang Juru Selamat, yakni Allah yang menjadi manusia itu. Nah, dalam ayat ini, dalam Yesaya 43 ayat 1, kita akan melihat sekilas karya Allah dari penciptaan sampai penyelamatan atau penebusan. Ya. Nah, dalam ayat ini dikatakan yang pertama, Tuhan itu mewahyukan dirinya sebagai Sang Pencipta. Ya. Tuhan sebagai Sang Pencipta, firman-Nya berkata, tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub. Firman Tuhan yang menciptakan engkau. Ya. Mengapa Alkitab mewahyukan penciptaan? Sebab manusia perlu tahu, sobat muda, bahwa mereka berasal dari Tuhan sebenarnya. Manusia makhluk yang diciptakan oleh Tuhan serupa segambar dengan diri Sang Pencipta, dan manusia tidak berasal dari kera. Ya. Itu sebabnya dengan mengetahui hal ini, manusia diajak kembali bahwa mereka harus memandang kepada Sang Pencipta yang dari Dialah tujuan manusia itu diwahyukan, sehingga langkah-langkah hidup kita tidak berjalan dalam kebuntuan, tetapi menggenapi tujuan ilahi Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ketika Tuhan mewahyukan ini kepada Israel, mereka itu dalam kondisi kehilangan arah. Ya. Seperti yang kita ketahui, pada zaman Nabi Yesaya, Israel, khususnya Yehuda, sedang dalam kondisi yang sangat sulit sekali. Sebab mereka mulai berubah setia dari Tuhan. Mereka yang tadinya sungguh-sungguh menyembah Tuhan menjadi bangsa yang bercabang hati. Mereka menyembah apa yang bukan Tuhan, dan mereka juga tetap beribadah di rumah Tuhan. Sikap mereka yang munafik ini membuat mereka mendapat murka Allah, sehingga kehidupan mereka menjadi sulit. Banyak terjadi hal-hal yang tidak baik dalam hidup mereka. Bangsa mereka, kerajaan mereka mulai lemah, dan mereka diambang kehancuran pada waktu itu. Nah, ketika Israel atau Yakub dipanggil oleh Tuhan dan diwahyukan siapa Sang Pencipta sebenarnya, Tuhan itu ingin membawa Israel kembali ke jalan yang benar, ya. Kembali ke asal, bahwa bagaimanapun juga mereka harus tahu siapa sesungguhnya yang menciptakan mereka. Nah, dari sinilah nanti perjalanan rohani yang baru itu dapat mengambil tempat dalam kehidupan mereka. Yang kedua, Tuhan mewahyukan dirinya sebagai Sang Pembentuk, ya, Sang Pembentuk. Firman-Nya berkata, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang membentuk engkau, hai Israel. Tadi Tuhan mewahyukan dirinya sebagai Sang Pencipta. Yang kedua, sebagai Sang Pembentuk Israel, sobat muda semua.
Tuhan itu membentuk Israel, ya. Dari Yakub menjadi Israel. Apa sih bedanya Yakub dengan Israel? Yakub dan Israel sebenarnya orang yang sama, tetapi Tuhan memberikan Yakub nama baru, sobat muda. Kita semua tahu ceritanya. Ketika Yakub melarikan diri dari Laban mertuanya, dan ketika ia sudah usai menyeberangkan semua ternaknya, semua anggota keluarganya, dia pun menyeberang seorang diri melintasai sungai itu. Tapi ketika dia hendak menyeberang, ia bertemu dengan seorang pria yang gagah. Kemudian mereka bergulat di sana, seolah-olah pria itu tidak mengizinkan Yakub melewati sungai Yabok itu. Tetapi Yakub dengan sekuat tenaga bergulat dengan pria itu sampai fajar menyingsing, sehingga pria itu berkata, biarkanlah aku pergi. Tapi Yakub tidak mau. Yakub bertanya, siapakah namamu? Pria itu menjawab, mengapa engkau bertanya namaku? Bukankah nama itu ajaib? Ya. Kemudian Yakub berkata, berkatilah aku. Dia minta berkat pada pria itu, dan pria itu memberi Yakub nama baru, yakni Israel. Ya. Pria itu siapa sih? Di dalam salah satu penafsiran yang saya juga setujui, pria itu adalah Kristofani, ya, penampakan Kristus dalam perjanjian lama. Sehingga Yakub pada waktu itu dikatakan dia bergulat dengan Allah dan manusia. Nah, sobat muda, Yakub itu menggambarkan pribadi yang suka mengandalkan dirinya sendiri. Sekalipun Tuhan memberikan dia janji yang besar, bahkan sejak dia masih di kandungan ibunya, tapi Yakub besar dengan suatu sikap hati yang salah. Dia suka mengandalkan usahanya sendiri, tidak mengandalkan Tuhan, bahkan jikalau perlu, dia pun juga tidak segan-segan menghalalkan segala cara. Tetapi Tuhan yang bertemu dengan Yakub mengubah, membentuk dia menjadi Israel. Israel yang pernah dipukul pangkal pahanya, akhirnya menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan. Ya. Yakub mulai belajar mengikuti iman daripada ayahnya Ishak, maupun juga iman dari kakeknya Abraham pada waktu itu, sehingga hidupnya mulai menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah, hari ini saya yakin kita pun juga tidak hanya pribadi yang diciptakan oleh Tuhan, kita pribadi yang dibentuk oleh Tuhan. Amin. Hidup kita dalam suka dan duka yang kita alami saat ini, sobat muda, adalah cara Tuhan juga membentuk kita. Betul, Tuhan tidak pernah memberikan ular kepada mereka yang minta ikan, ataupun juga batu pada mereka yang minta roti. Tetapi apapun yang kita alami, suka duka di tengah-tengah dunia ini, tangan Tuhan yang penuh dengan kasih karunia membentuk kita menjadi pribadi yang memiliki dasar yang teguh, berdasar kepada Kristus, penuh iman, berhikmat, mengandalkan Tuhan, sehingga segala potensi dan juga karunia rohani kita menjadi maksimal, sehingga hidup kita menjadi berkat, sekaligus juga mengenal Tuhan semakin dalam. Ya. Nah, pada waktu itu, ketika Israel dibentuk oleh Tuhan, mereka itu banyak sekali mengalami suka duka. Ya. Dari ketika mereka dibebaskan dari Mesir, kemudian mereka melewati padang gurun, proses mengeluarkan Mesir dari hati mereka, ini yang paling lama sebenarnya. Kemudian kejayaan, keruntuhan, pembuangan, sampai pemulihan, yakni datangnya Sang Mesias. Ya. Nah, kiranya tak seorang pun di antara kita yang melewatkan berkat yang besar ini, bahwa Sang Mesias, Sang Juru Selamat telah datang ke dunia bagi semua orang, dan berbahagialah mereka yang menjadi percaya. Tuhan membentuk kita menjadi indah, pribadi yang semakin dapat dipakai olehnya. Berikutnya yang ketiga, Tuhan mewahyukan dirinya sebagai Sang Penebus. Firman-Nya berkata, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Sebab aku telah menebus engkau. Israel telah ditebus dari Mesir. Kemudian setelah pembuangan, ya, baik ke Asyur maupun juga ke Babel, mereka ditebus dan dikembalikan lagi ke tanahnya. Dan kita bersyukur, Sang Mesias itu pun juga telah menebus tidak hanya Israel, tapi semua bangsa sebenarnya. Dengan datangnya Sang Mesias dalam dunia ini, yang kita rayakan pada hari Natal, sobat muda, kemudian kita rayakan karyanya dalam Kamis Putih, Jumat Agung, Minggu Paskah. Di situ kita merayakan betapa penebusan itu tersedia di hadapan segala bangsa. Segala bangsa, Israel, bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Indonesia, yakni seluruh penduduknya yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, sesungguhnya disediakan berkat penebusan oleh Tuhan Allah sendiri. Sehingga ketika kita ditebus, kita dibeli dari kebinasaan. Ya, kita barangkali tahu istilah tebus menebus. Ya, kalau di Indonesia terkenal dengan pegadaian. Ya,
Orang kalau butuh uang cepat biasanya bawa emas, bawa perak ke sana. Nanti diberi uang cash, dan dalam waktu tertentu harus ditebus kembali supaya barang-barang berharga kembali, kan begitu. Tuhan menebus kita dengan darahnya, dan kita bersyukur hari ini kita mewarisi itu, sobat muda semua, sehingga kita dimiliki oleh Tuhan. Dimiliki bukan hanya sebagai salah satu ciptaannya, tapi dimiliki sebagai milik kesayangannya. Oke. Coba kita ingat-ingat lagi ya, sobat muda, punyakah sobat muda sesuatu yang sobat muda miliki dan sangat sayangi? Dari segala milik harta benda kita, apa yang paling kita sayangi? Ada yang berkata HP, handphone. Waduh, karena kalau tanpa handphone rasanya hidup ini terlepas koneksi kita ya dengan banyak orang, dengan dunia ini. Tapi apapun itu, apapun yang kita sayangi sebagai milik kita, pasti kita jaga baik-baik, kita pelihara, betul? Ada yang suka otomotif ya, dia pelihara motornya, dia danani motornya, bawa ke variasi dan lain sebagainya. Iya, karena dia menyayangi kendaraannya, tidak seperti sekedar fungsi ya, tapi sesuatu yang sifatnya personal, sayangi peliharaannya, yang pelihara anjing, kucing, ikan, dan lain sebagainya, sangat disayangi, dirawat. Tuhan pun juga demikian. Ketika dia menebus kita, dia menjadikan kita milik kesayangannya. Tuhan loh menjadikan kita kesayangannya. Yang paling penting adalah kita membuka hati, memberi diri kita disayangi oleh Tuhan, supaya kita tidak kekurangan kasih sayang secara rohani. Amin. Nah, oleh sebab itu ketika Tuhan memiliki kita dan juga menebus kita, satu hal yang indah adalah kita tidak lagi hidup di dalam keterpisahan, keterasingan, sehingga ketakutan tidak perlu bersarang. Ya, kadang-kadang kita takut, manusiawi, wajar, tapi kita tidak perlu hidup di sana. Ya, kalau sobat muda berkata, oh saya nggak gitu kok, ya bagus, puji Tuhan. Tapi beberapa orang itu mendengar berita negatif, padahal hoax ya, terpancing gitu, cemas, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya ada Tuhan di hidupnya, tapi tidak disadari. Ada Tuhan yang menjadikan dia milik kesayangannya, tapi dia tidak buka hati, dia ignoran selama tahun dan hal itu sangat disayangkan. Tapi saya berdoa supaya sobat muda yang mendengar siaran pada malam hari ini betul-betul menjadi pribadi yang menikmati kasih sayang Tuhan. Sebab Tuhan menebus kita menjadi milik kesayangannya abadi. Nah, yang keempat, Tuhan mewahyukan dirinya sebagai sang pemanggil. Ya, Tuhan itu memanggil kita dengan namamu. Tuhan memanggil kita dengan nama kita. Siapa masing-masing? Ya. Beberapa orang ketika komunikasi dengan Tuhan itu tidak menyebut kata ganti orang pertama, ya, tidak pakai kata saya, tidak pakai kata aku, apalagi kata gue gitu ya. Dia memakai namanya sendiri. Saya juga sering gitu. Kalau doa pribadi sobat muda semua, saya tuh sering menyebut nama saya. Ya, saya panggil nama saya Bagus di hadapan Tuhan. Tuhan, Bagus bersyukur gitu ya. Ini sebenarnya cara saya menikmati kasih sayang Tuhan. Saya teringat dengan anak saya yang masih kecil ya. Dia tuh suka menyebut namanya sendiri. Dia belum bisa mengatakan aku atau saya gitu ya. Dia pasti bilang namanya. Nah, saya pun juga demikian dengan Tuhan. Itu cara saya menikmati kasih sayangnya. Sebab Tuhan memanggil kita secara pribadi, dan panggilan secara pribadi ini melampaui batas-batas formalitas. Ya, sebab bagi Tuhan yang penting itu relasi. Barangkali kita punya teman yang dekat dengan pejabat, atau kita barangkali dekat dengan pejabat, orang-orang yang di posisi yang tinggi gitu. Kita itu formal dengan mereka, sangat formal. Mana mungkin kita berani panggil namanya. Ya, tapi kita dengan Tuhan, kita panggil nama Tuhan, Tuhan Yesus. Dan Tuhan pun juga memanggil nama kita. Kalau nama kita Wayan, panggil Wayan. Madi, ya, Nyoman, Ketut, siapa lagi, Alex, dan lain sebagainya. Tuhan memanggil nama kita, sebab Tuhan menyukai keakraban. Tuhan kita bukan Tuhan yang jaim, ya. Dia Tuhan yang membuka dirinya untuk dikenal. Lihatlah dia, ketika dia datang ke dalam dunia ini, berjalan di antara umatnya pada waktu itu. Dia begitu dekat, erat dengan banyak orang, bahkan dengan mereka yang terpinggirkan. Tuhan sangat dekat. Apa sebabnya? Karena dia datang untuk memanggil mereka secara pribadi. Secara pribadi. Sebab Tuhan menginginkan relasi pribadi. Yang ini panggilan keselamatan dan panggilan pelayanan. Panggilan keselamatan, Tuhan rindu kita menikmati hubungan yang akrab yang dipulihkan dengan dia. Panggilan pelayanan, Tuhan rindu kita melayani, menjadi rekan kerjanya, menjadi sahabatnya. Saya
sering ya sharing dengan beberapa teman-teman yang aktif pelayanan. Paling senang itu berbagi cerita, baik cerita saya maupun juga cerita mereka, bagaimana mereka menikmati pelayanan. Karena sangat disayangkan kalau kita melayani tidak menikmati pelayanan, sebenarnya kita ngapain gitu loh. Tuhan itu loh tidak bisa cuma kita kasih lip service. Tuhan itu loh tidak bisa cuma kita kasih senyum plastik gitu. So Tuhan itu melihat kita sampai ke dalam ya. Tuhan itu melihat manusia batiniah kita. Tuhan itu melihat roh kita ya. Oleh sebab itu kalau melayani Tuhan, pastikan kita itu melayani Dia dengan sukacita, mengandalkan Dia, sehingga pelayanan kita menjadi sesuatu pengalaman yang berharga, tidak hanya sekedar manggung gitu ya. Kalau pelayanan kita manggung ya, entah manggungnya di sekolah minggu, entah manggungnya di remaja, pemuda, atau di baktian umum dan sebagainya, tapi kita sungguh-sungguh melayani. Ekspresi kita, hubungan pribadi kita membuat pelayanan kita penuh kuasa. Amin. Dan yang terakhir sekali, Tuhan mewahyukan dirinya sebagai sang pemilik. Dia berkata, firman-Nya berkata, engkau ini kepunyaanku. Kepunyaanku. Ditegaskan lagi, ditebus saja sudah menjadi milik Tuhan. Dan Tuhan berkata, engkau ini kepunyaanku. Tuhan itu memiliki kita, Dia memateraikan kita ya. Memateraikan artinya menyegel kita dengan Roh Kudus-Nya. Kalau hari ini sebagai umat perjanjian baru kita punya Roh Kudus, sebab kita percaya Yesus, maka sesungguhnya materai Tuhan itu ada pada kita. Kalau kita lupa Dia, Tuhan ingatkan kita. Kalau jalan kita menyimpang, Tuhan bawa ke jalan yang benar. Kalau kita salah, Tuhan tegur kita. Tuhan bawa kita kembali kepada rencananya, kepada tujuan ilahi. Tuhan menciptakan, menebus kita. Dan hari ini firman-Nya yang sudah kita renungkan dengan tema umat kepunyaanku, kiranya betul-betul menjadi berkat, sebab Tuhan tidak hanya menciptakan kita, tapi Dia membentuk kita menjadi indah. Dia menebus kita, bahkan memanggil kita secara pribadi, dan meneguhkan kita bahwa kita miliknya abadi, milik kesayangannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.